Pemerintah Kanada ngamuk besar, negara barat harus punya front persatuan melawan China. Anti-China bergemuruh. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan bahwa negara-negara barat harusnya memiliki front persatuan melawan China dan wawancara yang disiarkan pada Sabtu. Dilansir Reuters, Trudeau menyebut front negara barat itu digunakan untuk mencegah China menggunakan kepentingan komersial untuk mempermainkan mereka satu sama lain. Perdana Menteri ini menilai China memainkan negara-negara barat dengan cara mengadu domba satu sama lain. Kami telah bersaing dan China dari waktu ke waktu dengan sangat cerdik mempermainkan kami satu sama lain di pasar terbuka dengan cara yang kompetitif, katanya dalam sebuah wawancara di TV. Kita perlu melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk bekerja dan juga berdiri kuat sehingga China tidak bisa bermain-main dan memecah belah kita satu sama lain. Hubungan antara Kanada dan China tidak terlalu baik sejak penahanan Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou atas suatu perintah ekstradisi Amerika Serikat pada tahun 2018 lalu. Setelah itu China menahan 2 orang Kanada. Beijing menyangkal tudingan diplomasi penyanderaan yang dilayangkan Ottawa terkait penahanan tersebut. Meng Wanzhou mencapai kesepakatan dengan jaksa Amerika Serikat pada September lalu. Sebagai balasannya, 2 warga Kanada juga dibebaskan dalam beberapa jam setelah kesepakatan. Namun sebelum adanya penangkapan Meng, hubungan kedua negara ini memang kurang dekat. Beijing kesal dengan Kanada yang menuding adanya pelanggaran hak asasi manusia di Uighur. Awal bulan ini, Kanada melakukan boikot diplomatik Olimpiade musim dingin di Beijing yang akan digelar pada Februari. Kanada dan sekutunya beralasan adanya catatan pelanggaran hak asasi manusia kepada etnis Uighur di Xinjiang. Sementara itu, Jepang juga tidak akan mengirim pejabat ke Olimpiade Beijing. Diberitakan sebelumnya Jepang tidak akan mengirim pejabatnya sebagai perwakilan dalam ajang Olimpiade musim dingin Beijing 2020 yang akan berlangsung pada Februari. Dalam konferensi pers, Jepang menyatakan tidak membuat keputusan itu sebagai boikot diplomatik. Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno mengatakan sejumlah petinggi Olimpiade Jepang dan juga Ketua Paralimpiade tetap akan menghadiri acara di Beijing nanti. Awal bulan ini, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengaku tidak berencana hadir dalam gelaran Olimpiade di China itu. Festival olahraga dunia ini sebenarnya mendapat banyak seruan boikot dari para aktivis dan juga kritikus atas ulah China sendiri. Terlebih karena adanya laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Mantan Presiden Amerika Serikat ini bongkar kebusukan Xi Jinping. Donald Trump mengatakan Xi Jinping pembunuh yang menghancurkan dunia. Begini respon China. Pemerintah China akhirnya memberikan respon setelah mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa China menghancurkan dunia dengan COVID-19 dan Xi Jinping adalah seorang pembunuh. Melansir Yahoo News, Trump mengatakan dalam wawancara dengan Fox News baru-baru ini bahwa Xi Jinping adalah pembunuh yang menghancurkan dunia setelah mengkritik keras cara China menangani pandemi COVID-19. Dia adalah seorang pembunuh, tapi saya memiliki hubungan yang baik dengannya, kata Trump kepada pembawa acara Sunday Morning Futures, Maria Bartiromo, pada hari Minggu. Trump mengklaim China telah menjadi ancaman dari sudut pandang ekonomi dan juga militer. Trump juga mengklaim bahwa Presiden Amerika Serikat Joe Biden takut terhadap Xi Jinping dan tidak menekan pihak berwenang untuk mencari tahu asal mula pandemi. Trump sebelumnya menuding pemerintah China menciptakan COVID-19 di laboratorium sebelum merilisnya ke dunia. Mereka benar-benar menghancurkan seluruh dunia, katanya.
Terlepas dari klaim Trump itu, dia mengatakan kepada Fox News bahwa Amerika Serikat seharusnya tidak memboikot Olimpiade musim dingin 2022 mendatang di Beijing sehingga posisi Amerika tidak terlihat buruk. Saya menyaksikan Jimmy Carter melakukannya dan itu mengerikan, kata Trump tentang pemboikotan Amerika Serikat terhadap Olimpiade musim panas 1980 di Moskow. Merugikan para atlet, ada banyak hal yang lebih kuat yang dapat kita lakukan, jauh lebih banyak hal yang lebih kuat. Boikot itu bukan hal yang kuat, itu hampir membuat kita terlihat seperti entahlah pecundang yang buruk, ungkapnya. Keputusan Jimmy Carter menyebabkan Uni Soviet dan sekutunya memboikot Olimpiade 1984 di Los Angeles. Trump telah memuji Xi di akun Twitternya untuk kesepakatan perdagangan yang akan membawa Amerika Serikat dan China lebih dekat bersama dalam banyak cara lainnya. Bekerja dengan Presiden Xi sangat bagus, seorang pria yang benar-benar mencintai negaranya, tambahnya. Trump tweet pada Maret 2020 bahwa dia berbicara dengan Xi Jinping tentang pandemi. Baru saja menyelesaikan percakapan yang sangat baik dengan Presiden Xi Jinping, tweetnya. Membahas dengan sangat rinci virus corona yang merusak sebagian besar planet kita. China telah melalui banyak dan telah mengembangkan pemahaman yang kuat tentang virus. Kami bekerja sama dengan baik, ungkapnya. Begini tanggapan China. Menanggapi wawancara Trump dengan Fox News, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengatakan pada hari Senin bahwa mantan Presiden Amerika Serikat yang seharusnya disalahkan atas ribuan kematian orang akibat pandemi. Tidak peduli seberapa keras, beberapa politisi munafik mencoba mengalihkan perhatian dan menyalahkan. Mereka tidak akan mengubah fakta tentang pengabaian mereka terhadap kehidupan dan kesehatan orang-orang dan juga merusak respon epidemi, kata Zhao. Pekambing hitaman berulang-ulang oleh Trump hanya akan mengingatkan orang-orang yang seharusnya menjadi yang pertama disalahkan atas semua kesengsaraan ini, tambahnya. Juru bicara itu juga menanggapi tuduhan Trump bahwa China merobek ekonomi Amerika Serikat dan menyebutnya hanya omong kosong. Sejak terjalinnya hubungan diplomatik, kerjasama antara China dan Amerika Serikat telah membawa manfaat besar bagi kedua bangsa, kata Zhao. Hubungan ekonomi dan juga perdagangan China-Amerika Serikat bersifat saling menguntungkan. Faktanya, penindasan Amerika Serikat terhadap perusahaan China sama dengan eksploitasi yang merusak prinsip-prinsip ekonomi pasar dan juga aturan ekonomi dan perdagangan internasional, tambahnya.